Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Agustin dengan NIM 05641073. Di sini saya akan menjelaskan hasil program saya pada tugas 2 mata kuliah struktur data. Yang dimana yang sudah kita lihat di sini ada soal pada struktur data yang pertama, yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan measure sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1 sampai A8 minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik, di sini setelah saya buat hasil program yang sudah saya buat, yaitu yang pertama di sini pada soal pertama di situ diminta merger sort. Di sini saya telah buat, di sini saya buat folder baru, yaitu tugas 2 struktur data, yang dimana pada file tugas 2 strukturan ini terdapat 2 file Java. Yang pertama yaitu merger sort, yang di sini pada merger sort ini sendiri yaitu public class merge sort descending, yang dimana kelas ini membentuk kelas yang bernama merger sort descending. Kemudian static void main merge integer are integer left, integer mid, integer right. Ini dimana berfungsi merge untuk menggabungkan 2 subbesar array yang sudah diurutkan menggunakan satu array yang sudah terurut, dimana R ini artinya yang utama yang diurutkan. Kemudian left, integer left ini yaitu indeks awal yang di sebelah kiri. Kemudian di sini ada mid itu sendiri yaitu titik tengah yang memisahkan antara 2 bagian kanan dan kiri. Kemudian di sini ada right, yang dimana right itu sendiri yaitu indeks akhir di bagian kanan. Kemudian pada baris 13 dan 14 ini yang artinya apa maksud dari kode tersebut, ya, yang dimana pada baris 13 14 ini di sini kita akan menghitung jumlah elemen pada 2 subarray, dimana N1 itu ukuran subarray di sebelah kiri. Kemudian pada integer N2 ini, dimana N2 ini yaitu ukuran subarray sebelah kanan. Kemudian pada baris 16-17 ini terdapat integer new integer N1 dan integer R sama dengan new integer N2, yang dimana pada kode tersebut bermaksud untuk membuat array sementara L dan R, left dan right, dimana untuk menampung elemen kiri dan kanan. Selanjutnya pada baris sementara pada baris 20 sampai 24 ini yaitu copy data array sementara L dan right, kiri dan kanan. Kemudian selain itu juga pada baris 20 dan 25 artinya maksud dari kode penulisan ini yaitu menyalin data dari R ke dalam array sementara.
Kemudian pada baris for integer in ini, untuk pada baris L itu akan menyalin bagian ke kiri L. Kemudian pada baris 23, yang mana pada baris kedua untuk menyalin bagian kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kemudian pada ini merge dua array sementara L dan R ke R secara descending, yang dimana pada baris 28 ini integer I sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan left. Maksud dari kode itu yaitu kita akan mendeklarasikan 3 variabel indeks, dimana I ini yaitu untuk melacak posisi di array L. Kemudian untuk dimana J yaitu untuk melacak posisi di array R. Kemudian untuk K, dimana K untuk mengisi pengisian di array utama. Selanjutnya pada baris 29 ke baris 35, yang dimana pada kode ini inilah bagian utama algoritma merge dimana kita akan ruangan berjalan masih ada elemen L dan R karena kita descending, yaitu descending kita yang kita ketahui itu dari terbesar dan ke terkecil, maka kita ambil elemen yang lebih terlebih dahulu. Kemudian pada baris maksud dari jika LI lebih besar dari RJ, ini akan ditempatkan di elemen LI dan ditempatkan di array R. Kemudian untuk operator R, K++ dan I++ itu menandakan posisi berikutnya diisi setelahnya. Mungkin sampai sini sudah dipahami dari kode yang sudah saya buat. Selanjutnya di sini pada baris 38 di sini copy sisa elemen L atau left. Kemudian pada baris 41 while J lebih besar N2 R K++ sama dengan RJ++, yang mana masuk dari kode 38 dan 38 sampai 42 ini. Artinya pada while ini ada 2 loop tambahan digunakan. Jika salah satu sub array masih memiliki sisa elemen, misal L masih memiliki elemen yang banyak, maka sisa L ini tersebut akan disalin ke R ini. Maupun itu juga sebaliknya. Jika right ini memiliki sisa, maka akan disalin ke R ini.
Selanjutnya pada baris 44 sampai 51 di sini, yaitu pada baris 44 sampai 51 ini berfungsi sebagai fungsi utama untuk proses recursive merge sort, di mana if left lebih besar daripada right memastikan kita hanya memecah jika masih ada lebih dari satu elemen. Integer mid yaitu menghitung titik tengah. Memanggil fungsi untuk bagian kiri kanan. Memanggil fungsi untuk bagian kiri dan memanggil fungsi bagian kanan. Kemudian untuk merge sort arm mid plus 1 untuk menghasilkan gabungannya antara kiri dan kanan, kanan dan kiri dan kanan. Kemudian pada publish static void ini tuh di sini terdapat integer data yaitu 20, 8, 14, 10, 5, 35, 16, 30. Di sini saya sudah memasukkan 8 elemen. Masuk dari kode ini adalah metode utama dari main. Metode dari main yang kapan akan dieksekusi untuk pertama kali. Kita akan membuat array berisikan angka-angka tersebut. Angka-angka tersebut ini, dimana pada soal nomor 1 di sini kan telah dijelaskan bahwa kita harus memasukkan 8 elemen. Maka dari itu di sini saya memasukkan angka 20, 8, 14, 10, 5, 35, 16 dan 30. Dimana kemudian pada baris 56 sistem outprint soal 1 merge sort descending. Kemudian baris 57 sistem outprint array sebelum sorting. Kemudian baris 58 for integer num. Titik 2 data sistem outprint num plus. Kemudian di sini untuk penjelasan baris 56 sampai 60 yaitu berfungsi menampilkan informasi sebelum disorting. Berarti data ini akan ditampilkan ketika kita run, maka merge sorting sebelum disorting akan menampilkan nilai ini. Nilai ini akan ditampilkan, misalnya array sebelum disorting angka 20, 8, 14, 10, 5, 35, 16, 30. Maka akan tulisannya akan muncul soal 1 merge sort descending array sebelum sorting, maka akan muncul angka berikut ini. Untuk baris 60 kode ini akan ditampilkan sebelum sorting dimulai. Kemudian pada baris 60 maaf yang tadi dari 56 ke 58. Untuk baris kode untuk 60 sampai 67, yang mana pada baris 60 memiliki fungsi merge sort. Merge sort itu sendiri memiliki fungsi yaitu dengan indeks awalnya yaitu 0. Ini indeksnya 0 dan indeks akhirnya length min 1. Kemudian pada baris 62 sampai 67
Ini akan menampilkan hasil array yang sudah diurutkan. Ini kan hasil array yang belum diurutkan sebelum disorting. Nah, di sini akan menampilkan hasil array yang telah diurutkan atau secara dengan cara descending. Baiklah, di sini saya akan merunning hasil kode saya, yaitu merge sort descending. Di sini kita klik kanan lalu kita run file. Nah, di sini akan muncul runningnya, yaitu sini soal 1 merge sort descending, terus array sebelum disorting itu muncul nilainya 28, 14, 10, 5, 35, 16, 30 sesuai dengan yang kita tulis sebelumnya. Kemudian setelah array setelah disorting yaitu terbesar ke terkecil, maka hasilnya akan menghasilkan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu 35, 30, 20, 16, 14, 10, 8, dan 5. Mungkin itu penjelasan saya mengenai merge sorting descending pada soal nomor 1. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Di sini pada soal nomor 2 yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1 sampai A8 minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baiklah, di sini saya setelah membuat hasil program pada soal nomor 2 tersebut. Kalau merge sort tadi kan dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini kita menggunakan counting sort, yaitu mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, sama aja seperti nomor 1, tapi bedanya kita di sini menggunakan counting sort. Baiklah, di sini saya telah membuat kelas Java baru, yaitu dengan nama counting sort descending, yang dimana pada kelas counting sort descending ini di sini membuat kelas dengan nama counting sort descending. Counting sort descending. Kemudian mendefinisikan kelas bernama counting sort descending. Kemudian pada baris 12 di sini ada public class, public static void counting sort integer r, yang dimana pada baris 12 ini membuat fungsi counting sort yang bernama array r ini, bernama array r. Fungsi ini akan mengurutkan array dari terbesar ke terkecil menggunakan algoritma counting sort. Seperti berikut ini. Kemudian pada baris 13 integer n sama dengan r.length titik 2, yang mana pada baris 13 ini berfungsi untuk menyimpan panjang array ke dalam variabel n. Panjang array ini akan disimpan ke dalam array n. Kemudian pada baris 15 dan 16 yang dimana pada for integer i sama dengan 1 titik koma i lebih besar n titik koma i plus plus integer r i lebih besar max sama dengan r i titik koma, yang dimana pada kode 15 dan 16 ini kita disuruh mencari nilai maksimum di dalam array. Ini penting untuk menentukan ukuran dari count-nya. Untuk menentukan count-nya ini penting untuk mencari count-nya. Terus pada baris 18 ini integer count sama dengan new
integer max plus 1 titik koma, di mana di sini kita membuat array count dengan panjang maksimal max plus 1, di mana setiap indeks akan merepresentasikan angka di dalam array R. Yang nilai di dalamnya menunjukkan berapa kali angka itu akan muncul. Kemudian pada baris 19, for integer i sama dengan 0, i lebih besar n, i plus plus, count r, i plus plus. Yang mana pada baris 19 ini yaitu untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap angka di array. Berarti fungsi dari baris ke-19 ini untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap angka di array. Kemudian pada baris 20, for integer i sama dengan max, seterusnya, yaitu berfungsi untuk membuat count menjadi array kumulatif dari atas ke bawah, maka hasilnya akan descending. Kita nguraikannya dari atas ke bawah, maka dia akan menghasilkan descending menggunakan kode pada baris 20 tersebut ini. Biasanya counting sort ini normalnya yaitu menghitung dari bawah ke atas, yaitu ascending. Di mana kita membuat dari atas ke bawah yaitu descending. Itulah gunanya kita membuat dari atas ke bawah agar dapat menghasilkan descending. Kemudian pada baris 22 sampai 26 di sini ada integer output sama dengan new integer n. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, output count ri min 1, ri count ri, yang dimana masuk dari kode 22 sampai 26 ini. Di sini kita akan membangun sebuah array. Hasil outputnya yaitu yang mana yang ini count ri min yang dimana pada output count ri min 1 menentukan posisi di mana nilai ri ini akan diletakkan. Kemudian setelah ditempatkan akan ke count ri. Ini akan dikurang posisi berikutnya yaitu 1. Nilai ri ini akan diletakkan, kemudian setelah ditempatkan yaitu count ri akan dikurangi posisi berikutnya yaitu 1. Kemudian pada baris 27-28 masuk dari kode ini yaitu untuk menyalin hasil sorting atau output ke array rsync R. Ini akan menyalin hasil sorting atau output ke array rsync R. Kemudian di sini ada pada baris 30 public static void main string args integer r 12 6 18 8 14 4 20 10.
yang dimana pada baris 31 ini masuk dari kode tersebut, yaitu saya memasukkan nilai 12, 6, 18, 8, 14, 4, 20, 10. Yang dimana membuat array awal dan menampilkan teks pembukaan ketika di running akan muncul tulisan nomor 2 counting sort descending. Teks pembukaannya akan memunculkan tulisan seperti berikut ini. Nomor 2 counting sort descending. Kemudian untuk sistem out print sampai sini baris 32 sampai 35 akan memunculkan tulisan array sebelum sorting. Setelah array sebelum sorting akan memunculkan nilai yang sudah saya masukkan sebelumnya, yaitu 12, 6, 18, 8, 14, 4, 20, dan 10. Kode ini untuk menampilkan array sebelum disorting. Kode ini akan menampilkan array sebelum sorting. Angka yang belum disorting yaitu 12, 6, 18, 8, 14, 4, 20, 10. Kemudian pada baris 36 di sini ada kode counting sort R, yang mana di sini untuk memanggil counting sort untuk mengurutkan array yang sebelum disorting tadi. Gunanya nih berfungsi untuk memanggil counting sort untuk mengurutkan array yang sudah kita masukkan 8 elemen tersebut tadi. Kemudian pada baris 37 di sini ada system out print. Di sini akan menampilkan tulisan array setelah sorting, yang dimana pada counting ini diminta dari terbesar ke terkecil. Yang dimana pada baris 38 for integer 6.2R system out print known, yang dimana pada kode 37 dan 38 ini untuk menampilkan hasil array yang sudah disorting atau yang sudah diurutkan secara ascending, yang dimana ini akan menampilkan tulisan nomor 2 counting sort descending, kemudian akan memunculkan tulisan array sebelum sorting. Nah, nilai yang akan array sebelum sorting akan memunculkan ini. Kemudian kita panggil menggunakan counting sort untuk mengurutkan array yang sudah kita masukkan 8 elemen tersebut. Setelah itu sistem out print akan menampilkan array setelah sorting terbesar ke terkecil, akan menampilkan nilai atau array yang sudah diurutkan secara ascending. Itu penjelasan pada kode yang sudah saya buat. Maka kita running terlebih dahulu. Nah, di sini ketika sudah saya running pada file counting sorting descending, yang mana pada hasil running itu akan menampilkan nomor 2 counting sort descending seperti yang sudah saya buat. Kemudian di sini array sebelum sorting akan memunculkan nilai-nilai yang sudah saya masukkan sebelumnya, 12, 6, 18, 8, 14, 4, 20, 10. Kemudian akan memanggil counting sort untuk mengurutkan array yang sudah kita masukkan elemen tadi. Maka akan menampilkan nilai array setelah sorting terbesar ke terkecil, yaitu maka otomatis akan mengurutkan dari 20, 18, 14, 20, 10, 8, 6, 4. Mungkin itu hasil running pada counting sort descending saya. Dari hasil praktikum ini, saya dapat melihat bahwa merge sort dan counting sort bekerja sama seperti prinsip dividend color, yang mana arti dividend color yang artinya membagi data
menjadi bagian kecil, kemudian menggabungkannya kembali secara terurut. Yang dimana di sini merge sort diminta data dari terbesar ke terkecil. Kemudian pada counting sort dari data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Merge sort, algoritma ini merge sort ini cocok digunakan untuk data yang berukuran besar. Sedangkan counting sort sendiri bekerja untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, lalu menyusunnya kembali berdasarkan urutan yang diinginkan. Jadi dari kedua algoritma antara merge sort dan counting sort tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma pengurutan sangat bergantung kepada karakteristik data yang ingin diurutkan. Merge sort, counting sort memiliki dua hal yang berbeda, yaitu kalau merge sort itu sendiri lebih fleksibel berbagai kondisi, sedangkan counting sort lebih unggul dalam segi kecepatan data yang nilainya terbatas. Mungkin itu penjelasan saya mengenai merge sort dan counting sort. Apabila ada penyampaian saya ada yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kode saya yang masih bingung, saya juga minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.